Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat dan yang paling kita hormati adalah guru besar kita, Mas Karyo beserta keluarganya. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan ruang gerak jihadnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terimalah salam cinta dan lupi-lupiku untuk para master, bakter baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga di pagi hari ini sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan apa yang dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat beriringkan salam selalu kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya Master Sulam di pagi hari ini akan sholawatan dulu, yaitu sholawat badar. Sholawat badar adalah sholawat untuk pembuka rezeki juga, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatu wa salamu ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Salatu wa salamu ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Salatu wa salamu ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal alfati wa niqmah wa minha min wa min ummah bi alil badri ya Allah. Salatu wa salamu ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Wa sallallahu Muhammad wa sallallahu. Oke, tetap dendangkan sholawat dan tetap bersolawat, karena dengan sholawat akan membuka pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi benderang, masa depan akan cerah, dan selalu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW untuk keselamatan kita dunia dan akhirat.
Oke para master dan bakter dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga para netizen, saudara-saudariku hadayatulan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari pada pagi hari ini kok malam. Pada pagi yang cerah ini, Master Sulam akan berbagi, akan sharing tentang keilmuan daripada batiniah. Jadi sudah dijelaskan berkali-kali ya, baik di live channel pembelajaran khusus santri ataupun di Facebook khusus santri ya, itu bahwa kebatinan itu sangat banyak beragam dan sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Batin adalah bahasa yang paling halus, kemampuan yang paling dalam itu batin. Jadi untuk memperkuat, mempertajam batin, silakan zikirkan nomor 5 dengan khusyuk, dengan serius, dengan konsentrasi, dengan fokus. Supaya apa? Supaya selalu bisa meningkatkan daya imbang pikir kita antara alam sadar kita dan alam bawah sadar kita ya. Jadi di sini dengan tataran batin masing-masing santri berbeda-beda ya. Ada yang sudah terbuka mata batinnya, ada yang belum, ada yang masih melayang ya. Dan itu semua pada dasarnya kita di sini belajar untuk menjadi yang lebih baik, diawali dari nol ya, sampai berhasil nanti. Para master dan bakter dan juga para netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya untuk khususnya para master bakter ya, zikir nomor 5 sudah paham, dizikirkan. Jangan ngejar jumlah bilangan putaran tasbihnya, jangan, tapi kejarlah, temukanlah titik keikhlasannya dalam berzikir. Insya Allah mata batin kita akan mudah terbuka. Biasanya rata-rata itu dari sebelum mata terbuka itu diawali dari badan kayak sensitif, ada angin dingin kayak es saat berzikir di malam hari, di tempat sepi, di tempat wingit, di tempat angker ya. Kayak ada merinding-merinding, nah itu ditandai dari badan. Kalau kita sudah mantap, beribu-ribu mantap, maka insya Allah kita akan dapat melihat. Maka untuk para master bakter, jangan menjengkali kawan-kawan kita, alah ini bodoh, alah ini goblok, alah ini begini, jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh menjengkali. Air beriak tanda tak dalam, rambut sama hitam, dalam hati siapa tahu. Itu. Jadi kita nggak boleh menjengkali. Kita harus menghargai di antara santri-santri lain, harus menghormati di antara santri-santri lain. Belum tentu yang diam itu nggak bisa, belum tentu. Yang diam dan banyak senyum itulah justru yang biasanya dilema di antara bisa dan atau tidak mau. Nah, itu. Oke, para master bakter yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya untuk tataran batin seseorang ya, saya katakan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Biasanya diawali dari tubuh ya. Dari tubuh kita biasanya ada tekanan udara yang dingin. Nah, itu juga salah satu dari batiniah kita. Kadang ada yang nyenggol ya, nyenggol di sini saat zikir, seret gitu. Ada, itu juga dari tataran batiniah kita. Kalau yang sudah terbuka matanya bagaimana? Kalau yang sudah terbuka mata batinnya, ya otomatis bisa melihat. Untuk bisa melihat sesuatu yang masih gaib itu memerlukan latihan-latihan khusus
jangan patah semangat. Banyak sekali prosesnya. Ini pengalaman saya, banyak sekali prosesnya ya. Mulai dari A sampai Z harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita melakukan ritual apapun, kalau kita gerundel, kalau kita tidak ikhlas, kalau kita dalam batin mengumpat, maka tidak akan berhasil. Intinya niat, innama a'malu biniat, sesuatu diawali dengan niat. Yang kedua, semangatnya harus membara, harus berkobar, harus berapi-api, harus mental baja untuk mengetahui kebatinan kita atau buka mata batin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga ikhlas, titik keikhlasan. Baru berzikir mau mengasah mata batin, ada ular lewat melompat, lari ketakutan, tunggang langgang. Lah itu namanya belum ikhlas, belum ikhlas. Padahal kalau kita sudah diniati untuk buka mata batin atau mengasah ketajaman batin, itu sebenarnya sebuah godaan. Emang kelihatannya real, ini tiba-tiba ular datang real, padahal itu sebuah godaan, sebuah godaan. Kayak Master Sulam dulu pernah pengalaman zikir kebatinan. Saya begitu pulang dari hutan ya, itu dicegat 3 orang, badannya gede-gede, serem-serem, berikat kepala semua. Saya bilang, kalau engkau godaan, minggirlah. Kalau engkau manusia, maka maafkan aku jika aku mengganggu kalian semua dalam melewati jalan ini. Hanya saya tanya dengan pakai bahasa Jawa, ini godaan apa beneran? Tiba-tiba dalam pandanganku kok hilang satu persatu. Pemuda-pemuda yang gede besar itu hilang satu persatu. Oh, ternyata godaan. Nah itulah, kita harus mantap. Kalaupun kita direnggut nyawanya, ya kita harus ikhlas. Tapi setidaknya kita bisa bela diri. Setidaknya kita bisa bela diri. Zikir nomor 2. Nah, itu kan tenaga dalam, tameng untuk diri kita. Dikala kepepet maka hadam, zikir nomor 2 akan keluar dengan sempurna. Kalau Master Mbakter sudah yakin dengan zikir nomor 2, insya Allah hadam tersebut akan membantu kita manakala kita sedang terjepit. Misalnya ya, yang rawan-rawan ini biasanya di jalan atau di terminal kalau sudah malam, rawan sekali ya, terutama di Jawa, terminal bis kalau sudah malam rawan. Nah itu kita perlu tameng, sekaligus ketajaman batin kita ya, supaya radar batin kita itu bisa mencakup ke sana. Caranya apa ya? Caranya latihan. Oke, saya doakan ya untuk seluruh Master Mbakter, para netizen yang hadir pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim, kok malam terus ya? Master lupa ya. Astagfirullahaladzim. Saya ulang, oke, untuk para Master Mbakter yang hadir pada pagi yang cerah ini, saya doakan semuanya ya, yang sudah hadir semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Semoga dalam menuntut ilmu para Master Mbakter bisa berhasil dalam keilmuannya, dipergunakan untuk kemanfaatan orang lain, untuk kemanfaatan keluarga, untuk kemanfaatan masyarakat, sebagai bentuk aplikasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibarat orang Jawa atau pepatah mengatakan, semakin berisi semakin merunduk. Sang soyo isi sang soyo temungkul.
Artinya semakin kita banyak ilmu, kita harus semakin merunduk, jangan mendangak, ya kan? Jangan membusungkan dada, jangan takabur, jangan riak. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Kita di lingkungan mana? Misal kita di lingkungan terminal, ya kita harus pandai-pandai membawa diri. Kalau orang Jawa empan papan, kalau orang Jawa bilangnya empan papan. Harus pandai menyesuaikan diri, sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Supaya apa? Selamat. Karena ilmu yang paling ampuh, ilmu yang paling sakti adalah selamat. Ingat para master mbakterku semuanya, ilmu yang paling ampuh di dunia ini adalah ilmu selamat. Kita mau dibegal orang, kita selamat, sakti. Orang selamat sama orang sakti itu lebih sakti orang selamat. Kalau orang selamat, di mana-mana tidak ada musuh, dalam hal apapun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sakti, berantem dengan ini menang, banyak lawannya, banyak imbangnya, semakin menang semakin banyak imbangnya, semakin menang semakin banyak lawannya, dan semakin menang semakin banyak musuhnya. Nah, itu. Tapi kalau orang selamat itu paling sakti. Kita di terminal yang ganas, kita selamat, ya kan, melebihi orang sakti. Kita punya hutang, kita bisa melunasinya, selamat, ilmu selamat, ya. Kita lewat ke jalan angker yang menakutkan, kita aman-aman saja, selamat, ya, itu namanya apa? Lebih sakti. Namanya orang selamat itu lebih sakti. Jadi kategori orang yang saktinya luar biasa adalah orang yang selamat. Orang yang selamat belum tentu sakti, melainkan cara membawa diri. Cara membawa diri yang baik dan benar bagaimana? Kita di lingkungan anak muda, ya kita menyesuaikan cara anak muda tersebut dalam kategori yang positif. Kita bergaul sama orang tua, ya kita menyesuaikan cara sesuai orang tua tersebut. Jangan kita bergaul dengan orang tua, bahkan orang jompo, kita pakai bahasa-bahasa ilmiah, ya mereka nggak tahu. Maka kita harus empan papan, harus pandai sosialisasi atau menyesuaikan diri. Kalau kita bergaul dengan mahasiswa-mahasiswi, ya kita yang bahas harus keilmuan, ilmiah, yang nyambung-nyambung aja, yang sinkron. Misal, kuliah di mana, Dek? Di universitas ini. Jurusan apa, Dek? Misal bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau kuliah ya yang semangat, Dek, supaya hasilnya kumlot, supaya pembelajaran mata kuliahnya, SKS-nya bisa ditempuh dengan lancar. Syukur-syukur satu semester bisa menyelesaikan 24 SKS, 22 SKS, bahkan lebih sesuai standar kemampuan. Nah, itu nyambung, sinkron. Kita harus pandai menyesuaikan. Kalau kita bergaul dengan mbah-mbah yang bertani, yo kita jangan membahas kuliah, nggak nyambung. Maka kita harus sinkronkan. Kalau dengan mbah-mbah, ya lagi bercocok tanam, menanam singkong misalnya, kita yang dibahas ya seputar pertanian, gitu. Jangan seputar ilmu gaib, nggak nyambung, gitu. Mbah ini nanam singkong ya mbah, semoga singkongnya hasilnya banyak ya mbah, bisa buat untuk keripik, untuk sawut, untuk ceriping, untuk opak dan lain sebagainya. Nah, itu nyambung. Nah, apabila mbah mempunyai lembu, nah kasih singkong itu cepet gemuk loh mbah, kan gitu. Nah, itu nyambung. Gitu. Apabila kita bergaul dengan ustadz, ya kita harus menyesuaikan. Yang kita pertanyakan adalah ilmu-ilmu agama. Gitu. Ilmu-ilmu agama. Jadi sinkron. Misalnya bertanya tentang
sholat atau zakat atau puasa atau haji atau yang lain, monggo, yang penting nyambung, sinkron, tidak nyeleweng dari kaidah apa yang ada di hadapan kita. Nah, itulah juga salah satu bentuk aplikasi ketajaman batin. Jadi nyambung, sinkron. Kalau dengan gaib, kita ketemu dengan gaib, ya kita nggak mungkin kita bernyanyi, namun harus kita berdoa. Misalnya kita diganggu jin di jalan, ya kan? Tiba-tiba kita jalan di tempat sepi, ada yang nyawur, ada yang melempar pasir atau apa, padahal nggak ada orang di sekeliling kita, itu namanya dari golongan setan dan jin. Maka cara menghadapinya bukan nyanyi tapi berdoa. Itulah sinkron. Entah itu berdoa ayat kursi, entah berdoa apapun, ya, yang penting berdoa itu sinkron, nyambung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung dari godaan setan. Nah, itu. Jadi semua nyambung gitu loh. Jangan sampai nggak nyambung. Kalau kita misal ketemu sama pedagang, yang dibahas ya jual beli atau perdagangan yang diperdagangkan, itu pun harus disinkronkan, disambungkan. Kalau itu jualan buah, ya jangan bilang misalnya ini los buah, toko buah los buah, ya jangan bilang Pak beli sabit, ya nggak mungkin. Kalau buah ya yang dibahas buah gitu. Jadi harus sinkron. Itulah juga otak-atik ketajaman batin. Batin yang bisa kita bantu dengan penglihatan ataupun penyelarasan batin. Oh, ini cocok gak ya? Nah, itu perlu. Namanya sinkron. Sinkron itu nyambung, klop, sepan, harus sepan. Itu. Jadi untuk para master, mbak Ter, dan para netizen, juga saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, semoga di pagi hari yang cerah ini kalian semua senantiasa diberi kemurahan rezeki, diberi kemanfaatan ilmu untuk dunia akhirat, diberi keberhasilan dalam menuntut ilmu, dan juga diberi keselamatan untuk dunia dan akhirat, karena semua tonggak dasarnya adalah ilmu. Ilmu itu berhubungan erat dengan batin. Jadi kalau sudah ilmu dan batin itu sinkron. Dan untuk para master dan bakter, semoga kalian semua dalam menuntut ilmu diberi keberhasilan, bisa memanfaatkan ilmu untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk sanak saudara yang membutuhkan, untuk masyarakat, dan untuk khalayak ramai. Karena pada dasarnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mempunyai manfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Maka di sini mari kita belajar menjadi yang lebih baik. Step by step kita belajar untuk menjadi yang lebih baik. Oke? Dan untuk para master bakter yang berbahagia, semoga di pagi yang cerah ini para master bakter selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, dimenangkan dalam segala hal, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Master Sulam mohon maaf, Master Sulam mau pamit undur diri karena di pagi hari ini Master Sulam banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan, ya. Kurang lebihnya Master Sulam mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.